Halo sahabat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti saya dari awal hingga sampai saat ini. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, kiranya mendapatkan sesuatu yang baik dan berguna bagi iman teman-teman semuanya. Nah, pada saat malam hari ini saya akan membahas mengenai sebuah isu yang itu seringkali digunakan untuk menyerang kekristenan, dan itu dijadikan sebagai suatu senjata yang ampuh, padahal yang sebenarnya tidaklah demikian, dan itu sangat tidak menggentarkan iman Kristen, yaitu mengenai Yesus adalah buta huruf. Nah, oleh karena itu saya sebagai seorang Kristen dan juga sebagai seorang yang berdiri untuk memberi pertanggungjawaban iman mengenai segala pertanyaan yang diajukan mengenai iman dan percaya kepada Tuhan bersama saudara saya seiman, maka saya akan memberi jawaban mengenai isu tersebut untuk meneguhkan dan menguatkan iman saudara saya sekalian dimanapun mereka berada, bahwa sebenarnya isu tersebut yang dilontarkan itu adalah salah dan itu tidak benar. Nah, oleh karena itu pada bagian ini saya akan mengajukan bukti-bukti yang mendukung bahwa Yesus bukanlah buta huruf, dia bisa baca dan menulis. Sebab orang akan bertanya bahwa bagaimana ia bisa menjadi Tuhan atau dia bisa dikatakan Allah kalau dia tidak bisa membaca atau bahkan mau menulis, menandatangan aja untuk dirinya sendiri, dia tidak dapat melakukannya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita melihat bukti-bukti yang ada, barulah kita menarik sebuah kesimpulan. Nah, ketika membaca Ibrani pasal 5 ayat 8, di sana dikatakan bahwa Yesus belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan pengakuan kekristenan mula-mula itu mengatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Itu di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 sangat jelas di sana. Nah, oleh karena itu pertanyaan mengenai apakah Yesus melek huruf atau tidak, itu merupakan pertanyaan yang sah untuk diajukan. Nah, dalam pengertian teologis, Yesus tidak perlu harus melek huruf untuk menggenapi pelayanannya. Jadi pertanyaannya bukan apakah Yesus sebagai anak Allah harus bisa membaca atau bisa mengerjakan matematika atau dapat ilmu astronom atau mata pelajaran lainnya. Sebaliknya pertanyaannya adalah apakah Yesus dapat membaca atau tidak. Kita dapat mengajukan bukti dari sudut pandang umum dan kontekstual untuk melihat mengenai hal-hal ini. Nah, ada beberapa jenis pembuktian untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, pertama, mari kalau kita perhatikan Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-30, di sana menjelaskan bahwa Yesus memasuki bait Allah pada hari Sabat dan kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya untuk membacanya. Dan setelah ia membuka gulungan kitab itu, ia menemukan nats yang tertulis, ia menemukan nats yang tertulis Roh Tuhan ada padaku dan seterusnya. Untuk kejelasan sambungannya silahkan baca sendiri. Nah, perhatikan di dalam ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan bahwa setelah diberikan yang gulungan kitab Nabi Yesaya, ia menemukan nats yang berbunyi Roh Tuhan ada padaku dan seterusnya. Nah, bagian ini mengindikasikan bahwa ia bisa membaca karena ia membaca gulungan kitab itu, sehingga ia menemukan
bagian tersebut yang berbunyi roh Tuhan ada padaku dan seterusnya. Dia bisa membaca sehingga ia menemukan itu. Nah kemudian di dalam Yohanes pasal 7 ayat 15 menjawab pertanyaan apakah Yesus bisa membaca atau tidak. Di sana dikatakan bahwa beberapa orang Yahudi terheran-heran melihat Yesus, sehingga mereka berkata bahwa bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan yang demikian tanpa belajar. Nah secara harafiah mereka bertanya mengapa atau bagaimana ia mengenal huruf tanpa belajar atau tanpa belum belajar. Namun referensi ini menunjukkan tidak adanya latihan formal dengan bimbingan seorang ahli kitab. Karena orang-orang pada saat itu mereka mungkin mengenal siapa ahli-ahli yang dapat membimbing di dalam pengajaran. Nah bukan tidak dan begini, jikalau tidak ada latihan formal atau bimbingan ahli kitab, bukan tidak memiliki pendidikan apapun, bukan berarti tidak memiliki pendidikan apapun. Dan di balik pernyataan tersebut tersirat pengetahuan yang dimiliki Yesus tanpa duduk di bawah kaki seorang rabi terkenal yang terlatih atau orang yang bijaksana pada saat itu. Nah bukti dari kisah Injil Perjanjian Baru secara tersirat menegaskan bahwa Yesus melek huruf, atau paling tidak asumsi di dalam kalangan Kristen mula-mula bahwa Yesus sesungguhnya melek huruf. Namun tingkat keterpelajarannya tidak dinyatakan secara jelas, sehingga kita tidak langsung merujuk pada poin tersebut untuk mengatakan bahwa dia tingkat pengetahuannya seperti ini dan seperti ini. Nah jenis bukti yang kedua adalah bukti kontekstual, yaitu dengan menyelidiki tingkat kemelekan secara umum di kalangan kekaisaran Romawi pada zaman Yesus dan tingkat kemelekan di antara orang Yahudi sebagai kelompok khusus pada saat itu. Nah dan mengenai hal ini ada pendapat ahli-ahli yang berbeda-beda mengenai hal tersebut. Nah ada beberapa yang berpendapat bahwa tingkat kemelekan huruf pada saat itu masih sangat rendah, perkiranya kurang dari 5%, dan ada yang berpendapat bahwa tingkat kemelekan sedikit agak tinggi, terutama di antara orang-orang Yahudi. Nah problem utama bukti kontekstual adalah apapun yang dikatakan masyarakat umum tidak harus memberitahu kita tentang orang tertentu. Dalam hal ini yaitu Yesus dari Nazaret. Nah misalkan sebagai contoh, misalnya seseorang berkata bahwa kenapa sih laki-laki itu suka nyakitin cewek. Jadi asumsi umumnya adalah bahwa semua laki-laki itu suka menyakitin cewek. Nah kemudian seorang pria akan menjawab, tidak semua laki-laki seperti itu, tidak semua. Nah begitupun dalam kasus ini, yaitu mengenai tingkat kemelekan huruf. Nah jenis bukti yang ketiga adalah bukti kontekstual yang berfokus pada aktivitas dan gaya pelayanan Yesus dan kesan orang-orang tentang dia pada masa itu, baik dari musuh-musuhnya atau maupun orang-orang yang merupakan orang terdekat. Dan kita lihat apa yang dihasilkan dari pelayanannya. Bukti ini secara jelas cenderung menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh melek huruf secara fungsional. Dia melek huruf. Nah, ketika melihat Perjanjian Lama, orang tua Yahudi harus mengajarkan hukum Taurat kepada anak-anak mereka. Baca dalam Ulangan pasal 6 ayat 9, itu sangat jelas di sana, 11 ayat 20. Nah tentu saja bagian ini
tidak berarti bahwa semua orang tua melakukan itu. Nah, atau semua orang tua harus menafsirkan bagian ini bahwa anak-anak mereka harus melek huruf. Nah, menurut berbagai penulis yang hidup pada zaman Yesus, itu dikatakan bahwa orang tua Yahudi memang mendidik anak mereka dalam hukum Taurat dan kemelek hurufan. Misalnya menurut penulis yang tidak dikenal, Perjanjian Imamat bertarikh sekitar abad pertama sebelum Masehi, itu menulis bahwa ajarkanlah huruf-huruf kepada anak-anakmu juga, supaya mereka memiliki pemahaman sepanjang hidup mereka pada saat mereka membaca Taurat Allah tanpa henti. Itu pada saat tarifnya itu berkisar pada abad pertama sebelum Masehi. Nah, kemudian seorang yang hidup pada zaman Yesus bernama Josephus. Josephus ini merupakan seorang ahli sejarah Yahudi pada abad pertama, menyatakan bahwa di atas semuanya kami membanggakan diri kami dalam bidang pendidikan kepada anak-anak kami dan memandang pengalaman hukum Taurat dan praktik kesalehan yang dibangun dari kami, yang kami warisi sebagai tugas penting dalam kehidupan. Jadi Josephus memberitahukan kepada kita bahwa pendidikan itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan ini. Nah, kemudian di belakangan dia berkata bahwa hukum Taurat memerintahkan agar anak-anak diajar untuk membaca, supaya mereka dapat belajar hukum Taurat maupun perbuatan nenek moyang mereka. Nah, ini berarti bahwa sebagai anak Yahudi, orang tua Yesus bertanggung jawab untuk mengajarkan Yesus membaca Taurat. Dia diajarkan untuk membaca dan menulis. Nah, ketika melihat pribadi Yesus yang sebenarnya, kita akan melihat bahwa dia pasti belajar Alkitab secara serius, karena ia mengutip dan mengajarkan bagian dari kitab suci, dan ia berdebat dengan imam-imam ahli Taurat dan berbagai tokoh keagamaan. Dan jenis bukti yang demikian sekali lagi mematahkan argumen yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena itu tidak dapat dilakukan oleh seorang buta huruf dengan mengutip kitab suci, dengan berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Nah, gambaran besar pelayanan yang Yesus yang membuat kita menyimpulkan bahwa Yesus bisa membaca. Nah, Yesus sering disebut sebagai guru, kadang disebut dalam bahasa Ibrani rabi, atau dalam bahasa Aram rabuni. Nah, Yesus mengacu dirinya secara demikian dan dipanggil demikian oleh para pengikutnya maupun musuh pada saat itu, ataupun orang-orang yang merupakan orang netral pada saat itu. Nah, kemudian yang berikut adalah orang-orang memanggil pengikut Yesus adalah murid. Dan secara harafiah dalam bahasa Ibrani dan Yunani adalah pelajar. Nah, terminologi guru dan murid menciptakan dugaan yang kuat. Yang mendukung kemelekan hurufan.
bagi Yesus. Nah, dalam lingkungan Yahudi sulit mempercayai adanya rabi yang buta huruf. Tidak ada. Dan yang dikelilingi oleh murid-murid dan berdebat tentang Alkitab dan penafsirannya dengan rabi-rabi dan ahli Taurat lain. Nah, Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi yang mengkritik murid-muridnya karena memetik gandum pada hari Sabat dengan mengatakan, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud dan mereka yang mengikutinya kekurangan makanan dan mereka kelaparan. Itu di dalam Markus pasal 2 ayat 25 dan 25. Nah, bagian ini secara eksplisit menjelaskan bahwa Yesus telah membaca, sehingga ia bertanya kepada mereka bahwa apakah bagian tersebut sudah dibaca oleh mereka atau belum. Nah, kemudian Matius menambahkan komentar bahwa tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah. Di dalam Matius pasal 12 ayat 5. Nah, dalam konteks polemik lainnya, Yesus bertanya kepada imam yang berkuasa dan tua-tua, belum pernahkah kamu membaca kitab suci? Di dalam Markus pasal 12 ayat 10. Nah, jikalau orang bertanya demikian, maka itu berarti bahwa dia telah membacanya dan bertanya kamu, apakah bagian itu kamu belum membacanya? Nah, dari mana kita berkesimpulan atau berargumen bahwa dia tidak bisa membaca dan menulis? Sangat tidak mendukung kita untuk berada di dalam argumen itu dan bahkan mau mempertahankannya. Nah, kemudian kepada orang Saduki yang mengajukan pertanyaan mengenai kebangkitan dan juga tentang kebangkitan orang mati, dia berkata, tidakkah kamu baca kitab Musa dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nah, Yesus mengutip kitab suci dan tidak mungkin dia mengutip tanpa dia membaca. Dan dia berkata, belum pernahkah kamu baca? Nah, dalam diskusi dengan seorang ahli yang sah yang mengajukan pertanyaan, apa yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup kekal, Yesus bertanya balik kepada dia, apa yang kamu baca dalam kitab Taurat? Apa yang kamu baca di sana? Nah, kemudian dalam bagian lain, ketika dua orang berjalan ke Emmaus, mereka berbincang-bincang di jalan dan mereka berbicara mengenai apa yang terjadi pada Yesus. Lalu tiba-tiba Yesus mendatangi mereka dan bertanya, apa yang kamu ceritakan? Lalu mereka mengatakan kepada Yesus bahwa tidak tahukah kamu atau kamu orang yang tidak pernah tahu apa yang terjadi di Yerusalem pada akhir-akhir ini. Mereka menceritakan kepada Yesus apa yang telah terjadi kepada Yesus. Lalu pada akhirnya Yesus memberi tanggapan kepada mereka, hai kamu orang yang bodoh, yang lamban hatimu, sehingga tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita dan untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis di dalam kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kepada nabi-nabi. Dan bagian ini sekali lagi menghancurkan argumen bodoh yang mengatakan bahwa Yesus tidak bisa membaca dan menulis. Nah, bagian ini silakan baca dalam Lukas pasal 24.
ayat 25 dan seterusnya, mengenai dua orang berjalan ke Emmaus. Sebab jikalau dia tidak bisa membaca, maka dia tidak akan mengutip kitab suci dan menyuruh orang untuk membaca bagian-bagian tertentu dalam kitab suci. Jadi kepada kamu yang non-Kristen yang sering kali pasang sendok patam untuk berbicara tentang kekristenan, berhentilah omong kosong dan ngibul-ngibul, karena kekristenan berdiri di atas dasar yang kokoh. Dan buat saudara seiman saya yang percaya kepada Yesus Kristus, janganlah pernah bimbang dan ragu dalam iman percayamu kepada Yesus. Dan jangan pernah tinggalkan imanmu. Jangan pernah tinggalkan kepercayaanmu kepada Yesus Kristus, sebab hanya di dalam Yesus Kristus ada upah dan jaminan kekal. Ada upah dan jaminan kekal. Dan itu tidak dapat kamu temukan dimanapun kecuali di dalam Yesus Kristus.